Oke, halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Sir Hendry. Kali ini saya akan membahas materi untuk anak-anak kelas 11 tentang program linier ya. Ini adalah materi dasarnya dulu ya anak-anak ya, yang harus bisa kalian mengerti. Kali ini kita akan belajar membuat atau menentukan pertidaksamaan linier dari gambar yang diberikan. Nah, ini saya sudah punya satu buah soal, akan kita bahas ya. Soalnya seperti ini. Tentukan pertidaksamaan linier dari gambar di bawah ini. Jadi ini ada sebuah gambar ya. Nah, kira-kira gambar ini berasal dari pertidaksamaan apa? Ya. Nah, ada dua cara untuk membuat pertidaksamaan linier ya. Saya menyebutnya yang pertama cara cepat, yang kedua menggunakan rumus persamaan garis. Saya akan ajarkan dua-duanya ya. Kalian dengarkan. Kita mulai dengan menggunakan cara cepat. Kalau cara cepat seperti ini, nak. Nah, ini kan persamaan, ini kan garisnya ya, garis ini melalui titik 0,2 dan titik 5,0. Nah, cara cepatnya seperti ini, nah. Jadi angka yang ada di sumbu Y, kamu kali ke X, lalu angka yang ada di sumbu X kamu kali ke Y. Gitu caranya. Jadi 2 kali X kan 2X nih, tulis 2X. 5 kali Y kan 5Y. 5Y itu kan plus ya, karena ini sumbu X positif, maka kamu tulis plusnya, plus 5Y ya. Lalu titik-titik, karena kita belum tahu ini tandanya lebih besar atau lebih kecil, karena pertidaksamaan itu tandanya kan ada dua, ada lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi tandanya kita tentukan belakangan. Kita tentukan dulu yang sebelah kanannya. Ini ruas kiri, ruas kanan. Nah, ruas kanannya didapatkan dengan mengalihkan kedua angka ini. Ini kan ada 2 dan 5, kita kali aja dua-duanya. 2 kali 5 10. Nah, jadi kita sudah dapat angka-angkanya, tinggal tandanya aja. Kalau tandanya caranya seperti ini ya. Kita ambil satu buah titik yang berada di luar garis ini. Jadi tidak boleh titik 0,2 dan 5,0. Titik yang lain boleh yang ada di bawah, boleh ada yang di atas. Ini HP-nya yang atas ya, karena dia mengarsirnya ke atas. Tapi tidak harus titik yang di atas ini yang diambil. Boleh kamu ambil titik yang di bawah ya. Kalau saya selalu mengambil titik 0,0, karena 0,0 itu adalah yang paling mudah dihitung. Yang ini namanya titik 0,0 atau titik pusat koordinat, karena disinilah X-nya 0, Y-nya 0. Nah, coba kita hitung ke sini. Kita ganti X-nya 0 dan Y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 5 kali 0. Kira-kira nanti hasilnya bagaimana ya terhadap 10? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kita hitung lagi. 2 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0, 0. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 10? 0 titik-titik 10. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil akhirnya 0. Nah, 0 itu seperti kita ketahui, 0 itu lebih kecil dari 10. 0 itu lebih kecil dari 10. Tetapi karena ini yang diarsir bukan ke arah dia ya. Ini kan arsirannya bukan ke arah 0,0, tapi ke arah sebaliknya. Jadi kita memilih tandanya yang sebaliknya juga. 0 itu kan memang lebih kecil dari 10, tetapi karena dia mengarsirnya bukan ke arah 0,0 tetapi ke arah yang berlawanan, maka kita pilih tandanya yang berlawanan juga. Lawan dari lebih kecil kan lebih besar. Maka untuk soal ini tandanya yang benar adalah lebih besar, karena ini daerah yang diarsirnya berlawanan. Kalau ini arsirnya ke bawah, berarti dia tandanya lebih kecil karena diarsirnya ke arah dia. Tapi karena diarsirnya berlawanan, kalau berlawanan kita ambilnya tandanya yang berlawanan juga ya. 0 itu kan memang lebih kecil dari 10, tetapi karena bukan diarsir ke arah dia, tetapi diarsir ke arah sebaliknya, maka tandanya kita balik juga ya. Maka untuk soal ini yang benar adalah 2X tambah 5Y lebih besar atau sama dengan 10. Nah, tanda lebih besar itu ada dua, nak. Ada lebih besar aja, ada lebih besar atau sama dengan ada garisnya. Nah, cara kita mengetahui mana yang kita pakai tandanya, yang ada garisnya atau yang tidak ada garisnya adalah dari garis gambarnya. Kalau garisnya di garis penuh seperti ini ya, maka dia menggunakan tanda yang ada garisnya. Kalau yang tidak penuh seperti ini, nah tanda caranya.
Ya, contohnya misalnya ini 2, ini 5. Yang menggunakan tanda ini yang tidak ada garisnya nanti dia gambarnya gini nak. Tuh, putus-putus garisnya. Nah, kalau dia garisnya putus-putus seperti ini, pakainya yang atas. Tapi karena ini garisnya penuh, kita pakainya yang bawah yang ada garisnya. Jadi ini tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, lalu kamu perhatikan angkanya. Apakah setiap angka di sini bisa kita bagi dengan angka yang sama? Jawabannya adalah tidak ya, karena ini ada satu bilangan ganjilnya. Jadi tidak bisa dibagi oleh angka yang sama. Maka jawabannya ini 2x tambah 5y lebih besar atau sama dengan 10. Selesai. Gitu. Ini menggunakan cara cepat. Ya. Kali ini kita akan menggunakan rumus. Oke. Itu ada suara azan ya sepertinya ya. Kita berhenti dulu sebentar ya. Oke, baik anak-anak, kita teruskan pembahasan tentang soal ini ya. Mohon maaf tadi saya hentikan sebentar karena ada panggilan azan untuk yang beragama muslim ya. Oke, kita lanjutkan. Cara kedua ya. Tadi sebelumnya kita bahas menggunakan cara pertama yaitu cara cepat ya. Sekarang cara yang kedua adalah menggunakan rumus persamaan garis. Jadi sebenarnya ada cara yang lebih formalnya ya, menggunakan rumus persamaan garis. Nah, rumus persamaan garis ini sudah kita pelajari ketika kita di kelas 8 kemarin ya. Oke. Nah, rumus persamaan garis itu banyak. Salah satunya adalah rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik. Karena ini garisnya kan melalui dua buah titik ya, yaitu titik 0,2 dan 5,0. Jadi kalau ada garis yang melalui titik x1, y1 dan titik x2, y2, maka rumus persamaan garisnya adalah x min x1 per x2 min x1 sama dengan y min y1 per y2 min y1. Apa sih itu x1 y1? Apa itu x2 y2? Ini ya. Ini kan titik garis ini kan melalui titik ini. Ini namanya titik 0,2. Kalau yang ini namanya titik, saya kesini ya. Ini namanya titik 5,0. Nah, titik itu x, y. Nah, berarti kan kita punya dua x, y-nya ya. Ini x, ini y, ini juga x, ini juga y. Karena ada dua, maka supaya beda kita kasih nomor. Nomornya bebas. Kamu boleh kasih ini yang satu, ini yang dua, atau ini yang satu, ini yang dua, bebas ya. Misalnya kita kasih nama ini x1, ini y1, ini x2, ini y2. Nah, inilah x1 y1, x2 y2 nya yang kita masukkan ke dalam rumus ya. X min x1, x min x1, x1 nya 0 dibagi x2 min x1, x2 nya 5 dikurang x1 nya 0 sama dengan y min y1, y min y1, y1 nya 2 dikurang dibagi y2 min y1, y2 nya 0, y1 nya 2, berarti 0 kurang 2. Jadi dimasuk-masukin aja angkanya nak, disubstitusikan ya. Oke, selanjutnya kamu hitung x kurang 0 kan x, 5 kurang 0 5 sama dengan y kurang 2 tuh tidak bisa, biarin aja. Terus 0 dikurang 2 min 2 ya. Saya harap ini perhitungannya udah ngerti ya. Lalu dikali silang. Nah, dikali silang. X kali min 2 itu min 2x ya, sama dengan 5 kali y min 2. Karena ini y min 2 nya ada dua suku, maka nanti cara penulisannya gini, 5 kali buka kurung y min 2. Jadi kalau perkalian yang ada yang sukunya lebih dari satu, itu harus kita kurung ya. Nah, kita kali dulu ke dalam, kita distribusi namanya. Kali ke dalam, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi 5 kali y 5y, 5 kali min 10 min 10, 5 kali min 2 min 10 ya. Lalu persamaan garis itu x dan y nya di sebelah kanan kiri, angkanya sebelah kanan. Ini ada y di sebelah kanan, kita pindahkan nak ya. Jadi min 2x
Ini kan plus 5Y ya, dipindahkan jadi min 5Y sama dengan min 10. Nah, sebenarnya ini sudah selesai jawabannya ya. Tetapi biasanya di pilihan ganda dia menggunakan bilangan bulat positif. Jadi ini semuanya kan negatif nih. Negatifnya bisa kamu hilangkan semua dengan cara semuanya kamu kali min 1. Karena min kali min kan plus, kenapa dikali 1? Biar nggak berubah angkanya. Karena ini angkanya sudah sederhana. 2, 5, dan 10 itu kan tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama ya. Karena ada ganjilnya 1. Jadi min 2 kali min 1 jawabannya 2x. Min 5 kali min 1 jawabannya plus 5y. Lalu kita kosongkan tandanya. Min 10 kali min 1 10. Kenapa kita kosongkan tandanya? Bukan sama dengan. Karena ini adalah pertidaksamaan. Karena dia ada arsirannya nak. Kalau ada arsirannya berarti dia pertidaksamaan. Maka kita harus menggunakan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada 4. Ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, ketika menggunakan cara cepat, cara membedakan mana yang menggunakan sama dengan atau yang tidak sama dengan. Kalau yang menggunakan sama dengan, contohnya seperti ini, yang garisnya penuh. Kalau yang tidak menggunakan sama dengan, nanti dia gambarnya putus-putus garisnya. Ya. Lalu kita menggunakan titik uji. Cara menentukan tandanya sama persis kayak tadi cara pertama ya. Titik uji nih. Gunakan titik 0,0 ya. Kamu ganti x dan y nya jadi 0. Ini kan jadi 2 kali 0 0 ditambah 5 kali 0 0 juga. 0 tambah 0 kan 0. Jadi nanti di sebelah kiri ini 0 dibandingkan dengan 10. Nah, 0 itu kan lebih kecil dari 10. Tetapi karena 0-nya ada di bawah sedangkan arsirannya ada di atas, maka ini tandanya berlawanan dengan tanda 0,0 karena di arsirnya ke atas bukan ke bawah, bukan ke arah dia tapi ke arah lawannya dia. Karena 0 itu lebih kecil dari 10 sedangkan HP-nya berlawanan, maka tandanya kita lawan juga ya, kita balik. Jadi tandanya kita gunakan tanda lebih besar atau sama dengan, karena ini garisnya penuh. Nah, kamu perhatikan jawaban pertama dengan jawaban kedua sama ya. 2x tambah y tambah 5y lebih besar dari 10. 2x tambah 5y lebih besar dari 10 juga. Oke anak-anak, ditonton lagi kalau kurang mengerti ya. Mudah-mudahan sih pembahasan saya ini sudah jelas sekali dan bisa membantu kalian untuk menentukan pertidaksamaan dari sebuah gambar yang sudah diberikan. Oke, selamat belajar.